Oke, cara mengganti arang dinamo starter motor Xeon GT 125 ya. Nah, ini yang disebut arang ini ya. Arangnya ada dua. Nah, yang biasanya rusak di dinamo starter itu memang arangnya ya. Yang kedua baru angkernya atau lilitannya. Angker ini biasanya sudah ini ya, udah tipis. Jadi dinamonya kurang bekerja dengan baik. Nah, ini arang baru ya. Kodenya untuk dinamo starter Xeon GT terutamanya 5TL ya. Nah, ini nanti posisinya seperti ini ya. Nah, ini kan ada lengkungan, ini lengkungan itu seperti ini. Jadi belakangnya itu ada pernya. Nah, langsung aja ya kita eksekusi mengganti arang dinamo. Alat yang dibutuhkan kunci ya, kunci cuma satu, kunci 7 ya. Saya menggunakan kunci 7L yang lebih gampang. Ini ya, ini dari Febio. Selanjutnya gris, ini gris tambahan ya. Ini fungsinya untuk melumasi di bawah sini ya, di biringnya, nanti agar tidak bunyi. Nah, sebenarnya videonya udah ada ya, bisa cek di video sebelumnya gitu ya. Lalu ini pembersih, saya menggunakan pembersih injektor ya, jadi kita bersihkan juga. Nah, yang penting adalah ini pencapit aki ya, ini penting banget ya, karena untuk ini ya, untuk memasak, nanti cara memasangnya perlu bantuan dari pencapit aki ini. Maaf, ini kabelnya copot, kita pasang dulu. Oke, langsung kita eksekusi aja ya. Untuk link-link produk bisa ada di komentar ya. Nah, kita buka. Nah ya, sebelum membuka, kenapa sih kebanyakan mekanik menyarankan lebih baik beli dinamo lagi? Soalnya memasang arang dinamo itu atau mengebongkarnya itu ada triknya ya, lumayan sedikit tricky ya. Jadi kalau salah sedikit aja bisa gagal, jadi pada malas gitu ya. Jadi teman-teman kalau sudah bisa lebih hemat ya, cukup mengganti arangnya saja. Oke, nah, kalau di sini dinamo sudah bisa dicabut ya, jadi bongkar, klik aja. Nah, ini posisi angker, ini angkernya. Nah, ini arangnya di sini. Di sini ada ininya ya, ada pernya, jangan sampai hilang. Nah, ini bersihkan ya, kita tarik seperti ini. Nah, di bawah ini kita kasih, kita bersihkan dulu ya. Ini bersihkan pakai injektor seperti ini. Lalu kita pakai kuas, keringkan. Nah, ini sebenarnya saya udah ya, ada video sebelumnya caranya, bisa cek ya. Jadi ini bonus aja. Ini juga udah dibersihkan juga, ini udah dikasih grease juga. Nah, sebenarnya lihat dalamannya, di sini ada ini arangnya, di sini ada pernya. Ini harus masuk ke dalam dengan posisi seperti ini, didorong ya sampai masuk. Nah, ini sampai masuk seperti itu. Oke, ini. Nah, sebenarnya ini arangnya masih bagus ya, cuman karena tutorial saja ya, sekalian saya ganti saja lah gitu ya. Nih, walaupun sudah boncel-boncel seperti ini ya, ini masih lumayan bagus sebenarnya ya, tapi apalah, kita ganti aja. Oke, kita ganti. Oke, pakai obeng ya. Oh maaf, ada satu lagi obeng, butuh obeng. Nah, untuk pergantian arangnya,
Nah, untuk yang di sini ya, arang yang di sini itu penguncinya pakai mur, jadi gampang melepasnya. Nah, sedangkan yang di sini ini pakai pencapit ya, seperti ini capitnya. Ya, ini yang baru ya. Jadi ditempelkan seperti ini kan ya. Cuman sayangnya, kebanyakan sih bukan sayangnya, di sini sudah disolder ya, jadi susah dilepas. Jadi nanti kita sambung saja ya kabelnya, putus saja lalu kita sambung dengan solder ya. Jadi gak usah dilepas lagi, tinggal diputuskan saja kabelnya lalu kita sambung pakai solder biar kuat. Nah, langsung kita eksekusi saja ya, pergantian. Untuk yang sebelah sini dulu ya. Ini lepas. Nah, ini ya, kita ganti dengan yang baru. Nah, kita tinggal pasangkan. Kita kencangkan. Nah, untuk cara pemasangannya, sebelum dikencangkan, besi yang ini ya, ini harus menghadap ke belakang ya, seperti ini. Jangan menghalangi di depan untuk putaran angker dinamonya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, terlihat gak ya? Nah, seperti ini ya posisinya, baru kita kencangkan. Oke, udah kencang. Nanti kita tes saja, coba ya. Kita coba tes sampai dalam. Aman ya. Nah, nanti si kabel itu dipengaitkan ke sini nih. Ada pengaitnya ya ke belakang, jadi posisinya benar-benar rapih. Ini udah putus. Ini yang lamanya juga tinggal disolder ya. Nih saya udah solder ya sambungannya. Ini yang baru, ini yang lama. Insyaallah kuat. Nah, sekarang tinggal proses pemasangan ya. Nah, masukkan ini ke dalam lubang ya. Lihat ya. Lalu kita posisikan ininya, arangnya. Nah, yang cekung ini posisinya di depan seperti ini ya. Lalu masukkan sampai dia benar-benar masuk ke tempatnya. Nah, dan si kabelnya ke belakang ya, sini. Ini ada pengganjal untuk kabelnya. Nah, sini. Lihat ya, ini udah pakai pet. Selanjutnya kita kabel ini kita tahan agar si pernya atau arangnya tidak lepas. Nah, ini fungsinya mencapit aki. Nah, seperti ini ya. Lihat, benar-benar dia tidak bergerak. Nah, tinggal satunya lagi ya. Nah, ini pernya masukkan. Lihat sampai benar-benar dia masuk. Posisikan sisi arangnya. Sama ya, menekan. Kita
kita tahan kabelnya ya, jangan sampai dia bergerak. Gara-gara ada solderan jadi agak susah ya. Nah, oke ya, selanjutnya kita pasang angkernya ya, ini sebutnya angker. Caranya kita lepas dulu ini ya, kalau lebih gampang lepas dulu. Shieldnya jangan lupa juga dipasang. Oke, kita tinggal masukkan, benar-benar masuk. Oke, gampang banget kan. Kalau sudah seperti ini tinggal lepas saja si penjepitnya. Satunya lagi. Oke ya, sudah. Baru kita tutup. Nah, trik untuk menutupnya juga biar dia tidak terlepas lagi ya, kita tahan di sininya, pegang seperti ini. Jadi nanti dia kalau ketarik magnet aman ya, kan ditahan sama tangan. Oke, kita masukkan. Nah, di sini kita bakal ketarik sama magnet ya ketika masukkan ke sini. Jadi biasanya kalau nggak dipegang seperti ini terlepas. Oke, kita masukkan. Nah, lihat ketarik. Nah, kalau gini udah seperti ini gampang. Nah, oke, trik cara selanjutnya adalah memposisikan garis ini sejajar semuanya ya, dengan yang, nah seperti ini guys. Ini ada garis ya, sejajar. Kenapa seperti itu? Karena agar mur di sininya itu sejajar, di sini bisa mengunci. Kalau nggak seperti ini dia nggak akan mengunci. Nah, ini ya, kalau seperti ini lebih gampang. Nih, bahkan udah ada ininya ya, garis yang dibikin sebelumnya, agak lebih presisi. Nah, ketika kita masukkan ini, ya kan, ini mah garis yang dibuat ini ya, sama saya agak lebih gampang. Tapi patokannya di sini yang benarnya sejajar semuanya, lurus. Nah, ketika memasukkan ini juga ada triknya juga. Kenapa? Sama ya, ketika kita masukkan ini ke dalam, karena ini besi, dia akan ketarik juga oleh magnet di dalam. Jadi biasanya dia gitu bengkok, ketarik kanan kiri, nggak akan lurus. Jadi nggak akan masuk ke lubang murnya. Jadi kita harus benar-benar, nah dia bengkok ya, bengkok. Benar-benar kita harus luruskan sendiri sampai benar-benar dia masuk ke lubang. Nah, kalau sudah dapat mengunci seperti ini berarti sudah masuk ke dalam lubangnya ya. Oke, mur satunya lagi. Oke, tinggal kita kencangkan saja. Kita tes ya. Oke, langsung dijambar saja ya ke aki motornya. Nah, ini udah terpasang. Kita tes ya. Oke, mantap. Langsung subscribe aja ya kan, untuk para sioner, untuk tutorial selanjutnya.